Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selama hari Minggu memasuki ibadah, mari kita saat teduh. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertemu dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita dengarkan hukum Taurat keempat dan artinya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang di hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel untuk kita minggu ini tertulis dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Berbagailah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kasih-Mu yang
bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Salam. Mari kita dengarkan konfirmasi jemaat Minggu tanggal 19 April 2020. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Quasi Monokiniti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir yang haus akan susu yang murni. Kedua, sehubungan dengan himbauan dari pemerintah untuk tidak berkumpul agar tidak menyebarkan virus COVID-19 dan himbauan dari Epurus serta Preses KBP Distrik 1 Tabaksel Sumbar, maka kebaktian ibadah Minggu tanggal 26 April 2020 dilaksanakan di rumah kita masing-masing bersama-sama dengan keluarga. Kita bisa mengikuti acara ibadah sudah disediakan gereja dan mengikuti YouTube dan Facebook AKBP Tinggi. B. Seluruh sermon kategorial atau PA Remaja, PA Ina Selasa, Ina Naomi, Mother Voice, sermon Paralari, dan kegiatan anak-anak sekolah pendidikan agama Kristen, serta kebaktian pertanian sektor yang di atas tidak diadakan sampai pengumuman lebih lanjut. Yang ketiga, posko COVID-19. Mencermati COVID-19, marilah kita bergerak saling membantu melalui berbagai bentuk barang atau masker, vitamin dan sembako dan lain-lainnya, atau sumbangan uang. Kepedulian ini dapat diserahkan kepada penipuan atau diantar langsung ke gereja untuk disalurkan kepada jemaat yang sangat memerlukan dan kepada dinas kesehatan atau rumah sakit. Atas kesediaannya diucapkan terima kasih. Yang keempat, Bakti Pasca Pusat tahun 2020 sesuai dengan surat pucuk pimpinan AKBP Pusat dan Pendeta AKBP Resort Bukit Tinggi perihal Bakti Pasca tahun 2020 telah disepakati penyerahannya sebagai berikut. 5% diserahkan untuk dukungan pelayanan diakoni sosial AKBP Bukit Tinggi yang di dalamnya termasuk pelayanan penanganan dampak pelayanan virus corona COVID-19. B. 25% diserahkan untuk dukungan pelayanan sosial resort AKBP Bukit Tinggi. C. 25% diserahkan untuk dukungan pelayanan diakoni sosial pusat AKBP. Kepada seluruh jemaat diharapkan untuk berpartisipasi mengisi formulir atau take and list yang akan dibawa majelis ke setiap web. Atas pemberian kasih yang diberikan seluruh jemaat, para lado AKBP Bukit Tinggi mengucapkan banyak terima kasih. Kelima, bantuan posko COVID-19. Perlu diberitahukan bagi seluruh jemaat bahwa kita telah memberikan berupa masker, vitamin C 1000 dan brand milk pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 yang lalu untuk tahap pertama. Mari kita doakan kelanjutannya bisa dilaksanakan oleh gereja kepada jemaat dan instansi terkait untuk tahap berikutnya. Atas perhatian seluruh jemaat diucapkan terima kasih. Yang keenam, anggota jemaat baru terhitung mulai hari ini Minggu tanggal 19 April 2020, keluarga Bapak Darius Bangun dan Ibu Dalin Evalina Purstupu dan 2 orang anak, keluarga pindah dari GBKP Perestari dan tinggal di rumah dinas Kodim Kota Bukit Tinggi atau di
kiranya Tuhan memberkati keluarga menjadi jemaat yang setia di hadapan Tuhan. Demikianlah konfirmasi warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Berita keuangan. Persembahan minggu mulai tanggal 29 Maret sampai dengan 12 April 2020. Persembahan Rp10.650.000. Ucapan syukur Rp1.150.000. Untuk COVID-19 Rp1.919.000. Iuran tahunan atau bulanan Rp1.500.000 dengan total Rp15.219.000. Sampai demikian warta jemaat Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu saudara, Shalom dan selamat hari Minggu. Mari kita sambut firman Tuhan untuk minggu hari ini yang disebut dengan Minggu Quaesio Modogeniti 19 April 2020. Tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 42, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran bagi Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang mengatakan merasa sangat senang, bahkan sangat puas makan di rumah, makan sederhana. Katanya selain harganya murah, rasanya disebut
Namun utamanya bukan soal harganya, tetapi jenis menu yang didapatkan di rumah makan sederhana itu ada bermacam-macam. Karena itu dari kalangan manapun, dari suku manapun, selalu ada makan di rumah makan sederhana. Yang rasanya pedas, yang rasanya asam, yang rasanya manis, pokoknya rasa apapun menjadi cita rasa ada di rumah makan sederhana. Ya sekali lagi memang dari mana-mana lapisan masyarakat ada kita jumpai makan di rumah makan sederhana itu. Yang mau saya katakan sebetulnya adalah ini. Sama seperti perasaan senang dan puas tadi, ada begitu banyak orang-orang percaya, pengikut Kristus yang sangat senang dan merasa puas kalau membaca kitab Mazmur. Sebab di dalam kitab Mazmur itu ada begitu banyak menu rohani. Ada yang disebut dengan menunya doa. Ada yang disebut dengan pengakuan. Ada doksologi. Ada kesaksian. Ada pernyataan iman. Ada pujian dan banyak nyanyian. Karena itu kalau ada orang berkata saya kurang pintar berdoa, bacalah kitab Mazmur dan hayati, pasti akan pintar berdoa. Doa apa saja pun ada di sana. Doa mensyukuri berkat Tuhan, doa memasuki rumah baru, doa minta perlindungan supaya aman di dalam Tuhan, doa waktu sakit, pokoknya banyak pokok-pokok doa. Kurang-kurang pintar bersaksi, bacalah kitab Mazmur akan pintar bersaksi tentang kebaikan, tentang kemahakuasaan, tentang banyak hal dari Allah itu untuk diperdengarkan sebagai bahagian daripada kesaksian. Nah Bapak Ibu, hari ini kita mau melihat satu menu rohani yang khusus melalui kitab Mazmur 42 ini. Ini adalah suatu nyanyian pengajaran dari Bani atau anak-anak Korah. Saudara kekasih, kita tahu nyanyian dalam ibadah umumnya gereja-gereja Protestan 90% ibadah itu dimonopoli oleh nyanyian. Mau masuk ibadah bernyanyi, mau mendengarkan hukum Taurat bernyanyi, mau pengakuan dosa bernyanyi, habis pengakuan dosa bernyanyi, mau epistel bernyanyi, habis epistel bernyanyi, sampai terakhir pun kita juga nanti akan bernyanyi untuk menyatakan amin amin. Karena nyanyian ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mengambil peranan penting dalam ibadah baik di gereja maupun di luar gereja. Siapa sebenarnya Bani Korah ini? Kita bisa melihat rekamannya kalau kita baca nanti di rumah 1 Tawarik pasal 6 ayat 31 hingga ayat 38, bahwa Bani Korah ini atau anak-anak Korah adalah orang-orang yang setia melayani Allah di bait suci. Mereka ini lebih berperan melayani Allah di bait suci. Bahkan raja yang top, yang terkenal bernama Daud, menunjuk orang-orang dari Bani Korah untuk melayani sebagai pemimpin paduan suara. Nanti bisa kita lihat rekamannya di dalam 2 Tawarik
pasal 20 ayat 18 hingga ayat 19. Jadi mereka ini terus menjadi musisi di bait suci selama ratusan tahun. Begitu rekaman daripada 2 Tawarik pasal 20 tadi. Karena itu yang pertama mau mengingatkan semua kita, terutama yang berperan aktif sebagai penyanyi atau song leader, pemandu lagu di gereja-gereja, jangan pernah anggap sepele untuk bernyanyi, memimpin nyanyian di tengah-tengah keramaian. Itu sebabnya sebenarnya apa yang saya katakan untuk para song leader, pemandu lagu, itu bukan hal yang baru sebetulnya. Justru ini menginspirasi dari zamannya Bani Korah, bagaimana memandu, memimpin supaya indah nyanyian. Saya teringat ada ucapan pengkhotbah populer yang karismatik di Kerala. Dia berkata seperti ini: satu nyanyian yang bagus dan indah jauh lebih hebat daripada 1000 khotbah yang berapiat. Satu nyanyian yang bagus dan indah jauh lebih hebat daripada 1000 khotbah yang berapiat. Karena nyanyian itu bisa menjadi khotbah yang hidup, dan nyanyian itu bisa membuat suasana menjadi lebih bersemangat di dalam komunitas kehidupan. Coba ingat dulu bagaimana nyanyian yang luar biasa bisa menghancurkan tembok jeli. Karena itu pastikan, apalagi orang-orang yang berperan sebagai song leader, jangan anggap enteng nyanyian itu. Harus betul-betul dilatih, betul-betul dipersiapkan, apalagi di tengah-tengah kebaktian minggu. Anehnya jangan sampai lebih pintar jemaat daripada song leader. Apalagi pemain song leader tidak tahu harga-harga notnya, kecepatannya, termasuk saat menyanyikan sifat lagu tersebut bagaimana. Karena semua nyanyian sama. Ada nyanyian yang harus seperti membakar begitu suaranya dengan powerful, tapi ada juga yang sedikit bersifat melodi dia. Karena itu jangan sampai satu nyanyian merosot nilai dan kualitasnya karena tidak pas untuk dinyanyikan. Yang mau kita bahas di sini bukan sebetulnya mau soal bernyanyi bagaimana dan musiknya bagaimana, bukan. Tetapi yang mau diungkapkan melalui nats hari ini adalah ungkapan perasaan pemazmur yang tertuang di dalam nyanyian itu, sehingga kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam pengalaman si pemazmur. Katakan dalam nyanyian tersebut bahwa kerinduan daripada pemazmur untuk beribadah di rumah Tuhan, untuk melihat wajah Tuhan. Ia rindu, ia haus karena keterpisahannya jauh di negeri orang yang menurut para ahli ini kondisinya adalah sedang di dalam pembuangan di Babel, di negeri asing umat Israel. Maka mereka itu membayangkan betapa sedihnya, betapa tertekannya jiwanya, betapa rindunya untuk berjumpa dengan Tuhan di rumah Tuhan itu beribadah. Dan kalau kita mau nanti sempat membaca di rumah untuk melihat kondisi orang-orang yang terbuang di Babel, bagaimana sedihnya mereka, rekaman ratapan tangisan
cerita orang-orang yang terbuang itu bisa kita baca di dalam Mazmur 137. Saya hanya membaca 3 ayat saja. Mazmur 137 ayat 1 hingga ayat 3. Di tepi sungai-sungai Babel, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Ayat 4-nya paling menyedihkan. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Perasaan tertekan, perasaan sedih, perasaan gundah gulana, perasaan yang diejek. Pokoknya semua perasaan yang sifatnya menyedihkan, itulah yang terjadi bagi umat Israel yang diungkapkan oleh si Mazmur ini. Makanya beruntunglah kalau kita ini sebetulnya bisa bebas beribadah setiap hari Minggu di gereja. Bisa kita ini dengan perasaan tidak ada was-was memuji Tuhan, memuliakan Tuhan setiap hari Minggu di gereja. Coba bayangkan sebentar kalau mereka ini jauh di negeri asing. Tidak bisa mereka itu beribadah di satu tempat yang khusus yang mereka banggakan pada waktu itu di gereja, yaitu di kota Sion. Karena itu kerinduan ini harus menjadi sesuatu yang sangat menginspirasi kita sebagai orang percaya untuk selalu di dalam sukacita setiap hari Minggu kalau beribadah di rumah Tuhan. Saya jadi teringat ada banyak profil-profil orang yang sangat senang, rindu kalau sudah mau pergi ke gereja setiap hari. Ada kebiasaan orang yang buat kalau sudah hari Sabtu itu, ya buat itu sebagai suatu hari beristirahat, mempersiapkan segala sesuatu untuk ke gereja besoknya. One day of celebration. Mulai dari bajunya apa yang mau dia pakai, kemudian sepatunya disemir, kemudian segala sesuatu yang akan dia bawa ke gereja dipersiapkan, termasuk dengan persembahannya yang akan disampaikan kepada Tuhan, dipersiapkan. Budaya seperti ini saya melihatnya sudah merupakan yang sudah level high. Bahkan masih ada juga orang 2 kali aja ke gereja langsung seperti sakit badannya. Lalu cerita sama temannya, wah gak enak pak badanku. Kenapa sakit kamu ya? Oh enggak. Jadi kenapa? 2 kali saya enggak ke gereja karena ada sesuatu hal yang penting. Jadi enggak enak perasaan. Bayangkan sudah kalau sudah sampai ketika yang seperti itu karena tidak ke gereja 1 kali 2 kali langsung badannya tidak terasa enak. Wah ini menunjukkan bahwa orangnya ini orang yang betul-betul selalu mengingat hari Minggu itu atau hari beribadah di rumah Tuhan itu sebagai yang nomor 1. Hanya jangan heran kalau dikatakan dalam Matius 6 ayat 37 itu, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada. Tapi sebaliknya ada orang juga
Mau berapa kali tidak ke gereja dalam 1 tahun, bahkan mungkin hanya 2 kali 1 tahun, nggak ada perasaan dia, perasaan bersalah. Seorang sama terus. Kalau ini memang sudah perlu banyak bertobat. Jadi ada banyak memang gerak-gerak orang Kristen. Ada orang disebut, kalau sekolah itu Kristen kapal selam itu. Artinya maksudnya kapal selam. Sekali-sekali aja datang ke gereja, sekali setahun. Selebihnya menyelam, dibilang. Saya pernah khotbahkan ketika saya melayani di Jabodetabek. Bagi saya tidak pernah saya heran kalau di tanggal 24 itu yang disebut dengan Christmas Day itu, malam Natal itu, malam mengenang kelahiran Yesus Kristus, membludak orang-orang, terutama orang Batak, datang ke gereja. Sampai sebanyak apapun kursi disediakan, sudah dibuat tenda, pakai monitor, semua padat. Bahkan anehnya, orang-orang yang selama ini rajin ke gereja, yang dulu ke tengah atau di depan, justru berubah tempatnya jadi di luar. Tapi yang tidak pernah ke gereja ini, yang jarang-jarang ini, justru berada di depan. Tahu sebetulnya karena sebenarnya karena kerinduannya kepada Allah itu tidak, hanya karena budaya lagu yang satu itu sebetulnya. Apa itu lagu? Kalau orang Batak bilang sonang di bormine, sonang di bormine. Jadi karena ingat itu lagu yang satu itu, maka dia ke gereja itu. Karena memang nggak ada di gereja-gereja yang lain itu lagunya. Sonang di bormine nggak ada. Cuma di gereja HKBP, GKPI, HKI, nggak ada di Tiberias itu, nggak ada. Memang ada lagu yang disebut dengan Malam Kudus, tapi nggak sama dengan terjemahannya itu kepada lagu Sonang di Bormine, nggak sama. Kalau Malam Kudus itu kan terjemahan daripada Polinai. Memangnya rupanya apa? Apa rupanya bahasa Indonesianya kalau dikatakan Sonang di Bormine? Bukan Malam Kudus. Justru bahasa Indonesia yang paling tepat adalah senangnya malam itu. Itu. Jadi habis itu nanti Natal tanggal 24, tanggal 25, 26 nggak muncul lagi itu. Nanti lah ditunggu lagi lah. Tanggal 24 tahun 2021 baru muncul lagi itu. Itu yang disebut dengan Kristen kapal selam. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sesuatu yang mempertanyakan kita semua. Sudahkah kita ini selalu rindu, selalu dalam sukacita untuk datang ke rumah Tuhan, beribadah setiap hari? Saya membayangkan jemaat yang sedang beribadah di rumah karena kondisi saat ini. Sudah beberapa minggu melalui berbagai media yang saya baca, langsung juga sama pendeta, memang begitu banyaknya sekarang ini yang perasaan sedih. Pastor tidak bisa di gereja, Jumat Agung tidak bisa di gereja, di rumah Tuhan, Paskah juga, karena kondisi yang membuat. Memang konteksnya beda. Kalau ini karena ditawan oleh musuh, umat Israel ini tidak bisa ke rumah Tuhan. Tapi kita memang saatnya juga tidak bisa ke gereja untuk justru demi kebaikan kita. Tetapi yang mau saya apresiasi adalah
rasa kerinduannya itu mau cepat-cepat bersekutu di rumah Tuhan. Padahal baru beberapa minggu. Ini menunjukkan luar biasa ternyata semangat jemaat HKBP Bukit Tinggi untuk beribadah setiap hari Minggu. Memang perasaan rindu ini kalau tidak terjawab memang luar biasa dampaknya. Saya jadi teringat lagunya almarhum Edi Sritonga yang berkata, bila hatiku sedang rindu, pada siapa aku mengadu. Kerinduan ini tidak gampang bisa dijawab kalau tidak pas. Karena orang yang rindu itu harus berjumpa langsung dengan siapa yang dirindukan. Bukankah itu yang selalu kita ungkapkan setiap kita berada ke rumah Tuhan, ketika kita mau masuk ke rumah Tuhan, yang memotivasi kita itu yang diungkapkan oleh buku ED HKBP itu, nyanyian HKBP nomor 18 itu. Dalam bahasa Batak saya hafal itu luar kepala. Buka bahar na muli bagas ni debataki. Aitu si duau na muli kali jumpa minggu pulului donisi bogi di debat. Dengan nyanyian yang bagus dia bisa berjumpa dengan wajah Allah. Dengan firman Tuhan dia bisa berjumpa dengan Allah. Karena itu selalu harus kita koreksi kalau kita keluar pulang dari gereja sudah gak berjumpa dengan Allah. Karena kita ke gereja itu bukan mau melihat siapa yang maragenda, bukan mau melihat wajah yang maragenda, bukan mau melihat siapa yang menjadi saudara, bukan. Pastikan Bapak Ibu Saudara setiap hari Minggu kalau beribadah di gereja harus berjumpa dengan wajah. Jangan sampai kosong rohaninya pulang dari gereja. Kalau kosong, saya berani berkata, ini sampai wrong. Ada yang kurang pas, itu kurang beres. Nah, kalau ke gereja Bapak Ibu, jangan melihat yang kurang lah. Jangan melihat yang membuat kita ini menjadi kurang konsentrasi untuk beribadah, memuji, memuliakan. Percuma kalau kita datang ke gereja hanya melihat yang kurang, ya. Mic-nya yang kurang, bajunya kurang bagus dan lain-lain. Wah. Justru datang ke gereja mau berjumpa dengan Tuhan. Allah bisa karena biasa. Memang inilah budaya orang yang selalu melakukan yang baik. Karena itu kalau sudah terbiasa kita beribadah kepada Tuhan, terbiasa memuji Tuhan, terbiasa selalu berdoa sebelum melakukan segala sesuatu kepada Tuhan, terbiasa melakukan yang baik, terbiasa bernyanyi di rumah Tuhan, pasti kebiasaan ini akan menjadi sesuatu yang membuat kita, kalau tidak kita lakukan seperti yang biasa, langsung ada yang kurang. Sebab apa yang dibiasakan itulah yang dituai. Karena itu mari kita selalu membiasakan untuk segala sesuatu yang kita lakukan adalah di dalam memuliakan nama Tuhan. Sebagaimana kehidupan seekor rusa bergantung pada air, sebenarnya demikianlah kehidupan kita bergantung kepada Allah. Ini sebetulnya salah satu inti renungan yang mau kita ambil dari nyanyian pemazmur. Adanya kehidupan ketergantungan antara kita dengan Allah.
seperti rusa tidak bergantung kepada air. Maka orang percaya, pengikut Kristus harus selalu melakukan ketergantungan hidupnya kepada Allah. Contoh kedua juga bisa kita ambil dari nama minggu hari ini yang disebut dengan Quasi-Morbidity, yang artinya sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu rindu dan haus untuk susu yang murni. Ini menarik. Seberapa mahal pun susu kaleng atau susu yang dihasilkan oleh teknologi pengetahuan manusia, tetapi tidak sama dengan kualitas dari susu yang murni. Karena itu memang sangat menarik. Bukankah kita ini semua selalu mencari-cari yang murni, yang orisinil, yang tulen? Mana ada orang yang lebih suka dengan yang KW-KW-an? Pasti selalu mencari yang murni, yang betul-betul keasliannya. Ketergantungan itulah sebetulnya yang diungkapkan oleh Mazmur. Sekalipun banyak tekanan, banyak yang menghina, dan banyak orang yang mengolok-olok dia, sampai ada orang yang berkata, di mana Allahmu? Coba nyanyikan nyanyian sorak-sorak itu, tunjukkan di mana Allah. Tak sedikit perasaan seperti ini dialami oleh banyak orang yang mengikut Kristus. Ketika di tengah-tengah persoalan kehidupan yang tertekan itu oleh musuh-musuhnya, sampai Allahnya diolok-olok, betapa sakitnya memang, betapa luka hatinya. Dan ini yang membuat Mazmur itu menjadi depresi, tertekan. Memang salah satu dampak daripada wabah virus corona COVID-19 ini di semua lapisan adalah depresi, tertekan. Kita tahu memang depresi merupakan salah satu penyakit emosi yang umum di zaman sekarang ini. Dan cara menangkal depresi gak ada cara yang lain. Kalau sudah sampai ke tingkat yang paling mengerikan, hanya satu yang menjadi obat daripada depresi, apapun itu jenis persoalan yang dihadapi, yaitu merenungkan firman yang berisi kebaikan Allah bagi umatnya. Ini akan membawa pikiran Anda lepas dari situasi sekarang yang sedang kita hadapi bersama ini. Ketika kita memfokuskan pikiran kita pada kemampuan Allah untuk menolong kita, bukan kepada kemampuan untuk menolong diri sendiri, maka depresi itu bisa langsung diatasi. Dan pada saat kita merasa depresi, sekali lagi saya katakan, manfaatkanlah obat anti depresi dari Mazmur 42 hari ini. Kenapa? Bisa kita membaca banyak kisah-kisah di Alkitab tentang kebaikan Allah yang menolong, yang menyertai, yang melindungi, yang mengangkat derajat, yang membuat jadi orang besar. Dan ini akan menjadi sesuatu stimulasi, inspirasi, sehingga kita betul-betul melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa.
Berulang-ulang beberapa minggu ini saya menekankan dalam khotbah, jangan pernah meragukan kuasa dan kehebatan Allah untuk menolong, untuk melindungi, untuk mengangkat, untuk memenangkan seseorang yang dikatakan dunia ini sudah kalah atau kafir. Karena memang Allah kan Allah yang Maha Pencipta, Allah yang mengatur roda kehidupan dunia. Saya selalu teringat kalau di kampung saya itu sudah mau dekat untuk menuai padi. Biasanya ada orang yang mencari bekas kaleng susu yang sudah kosong, sebanyak mungkin kaleng susu ini. Kemudian nanti akan dibeli tali. Setelah dibeli tali, nanti kaleng ini satu-satu dilubangi ini. Dari lubangnya itu tali itu terus ke kaleng yang satu, dengan jarak tak berapa meter. Bisa sampai ratusan kaleng susu yang kosong. Lalu sawahnya yang sudah mulai menguning ini akan dikelilingi nanti dengan kaleng yang sudah diikat dengan tali. Seberapa luas sawahnya ini, maka semua sudah dikelilingi dengan kaleng susu yang kosong. Nanti setelah semua lengkap kalengnya ini, kemudian si pemilik sawah ini berada di satu tempat, lalu dia nanti mengendalikan, memutar satu roda. Nah, ketika diputar, dikendalikan, maka semua kaleng ini bunyi langsung sekaligus. Ketika bunyinya begitu melengking, maka apa saja pun yang ada di situ, burung dan lain-lain, semua pada takut. Itulah cara yang dibuat untuk mengamankan padinya ini supaya tidak dimakani oleh burung-burung dan yang lain-lain. Semua kaleng itu bisa berbunyi karena diputar oleh satu orang dari satu tempat. Seperti itulah sebetulnya mau saya gambarkan. Allah itulah yang mengendalikan semua jalan kehidupan dunia ini, jalan kehidupan kita. Dia yang mengatur alam semesta. Kita kan baru saja kita merayakan hari yang luar biasa, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Betapa luar biasanya Allah itu memutar balikan pikiran dunia ini. Yesus yang bangkit itu, yang keluar sebagai pemenang, disitulah kita melihat bahwa semua apa yang dikatakan Allah terwujud. Apa yang disampaikan Allah dalam firman-Nya semua dilakukan, dan manusia bisa melihat betapa kebenaran itu ditunjukkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, betapa pun tekanan bunda gulana, betapa pun kesedihan, tetapi tidak menyurutkan pemazmur ini untuk tetap mengingat, untuk tetap harus bisa beribadah ke rumah Tuhan. Sampai ia katakan ia tetap mencari Allah itu sampai tiba waktunya harus bisa memuji, beribadah, dan berjumpa dengan Allah. Meski tetesan air mata siang dan malam menjadi santapannya sehari-hari, meski semua orang mengolok-olok mereka di negeri yang menyedihkan itu, meski aulatnya dipermalukan, diolok-olok, tetapi pemazmur terus fokus kepada Allah. Ia percaya bahwa Allah akan tiba pada waktunya
memberikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya pada akhirnya, yang menarik akhirnya ini, di ayat terakhir, di ayat 6, justru dia mempertanyakan jiwanya yang gelisah. Dia berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwa dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Sekali lagi endingnya ini yang penting. Boleh saja kehidupan kita di awal, di tengah, luar biasa persoalan kehidupan, kesulitan dan lain-lain. Tetapi akhirnya, endingnya, kita menuai, kita mendapatkan berkat yang sejati. Memang kalau pola berpikir orang percaya itu bukan dari awal dimulai ke akhir, tidak. Justru dari akhir ke awal. Benar kan? Dari akhir ke awal. Ya, kita bandingkan. Mau saya katakan seperti ini. Ada orang mau membangun rumah. Rumahnya itu sudah selesai. Di pikirannya sudah selesai. Di sini tamannya, nanti di sebelah sana lantai itu berdinding keramik, kemudian di sebelah sini tangga untuk masuk ke lantai 2, taman ekspresi di belakang. Pokoknya gambarnya sudah selesai dalam pikirannya. Tetapi baru tahun 2021 membeli bahan. Justru itu yang membuat dia semangat dia. Walaupun belum dimulai, tapi dia bersemangat untuk mengumpulkan, untuk berusaha supaya sampai ke akhir. Karena itulah kata berharap di sini, berharaplah kepada Allah. Ini mau menunjukkan bahwa the power of hope, kuasa pengharapan itulah yang membuat setiap orang yang percaya, meski di dalam kondisi yang tidak aman, meski dalam kondisi yang menyedihkan, mengecewakan, tapi dia terus berjalan, terus bersemangat, terus semangat melakukan aktivitasnya di dalam kehendak Tuhan. Mengapa dari pagi sampai sore orang yang mencangkul di sawah itu, betapapun teriknya matahari, betapapun hujannya lebat, dia terus melakukan pekerjaan. Sampai kadang-kadang makan juga tidak teratur sesuai dengan waktu yang ditentukan. Apa yang membuat dia terus tidak peduli dengan kelelahan, tidak peduli dengan terik matahari dan hujan? Karena dia berpikir nanti di akhir dia akan mendapatkan hasil tuaian yang menggembirakan. Karena banyak orang ya berair mata waktu menabung, tetapi bersukacita bersorak-sorak waktu menuai. Mungkin ada yang tahu beritanya bagaimana si orang di tengah lautan sampai 3 hari dia terombang-ambing dengan hanya selembar papan. Apa yang membuat dia terus bisa bertahan sampai dia ke labuhan dan dia hidup? Ya itu tadi, karena pengharapan. Dia terus berharap bahwa dia harus hidup. Dia terus bangkit, dia semangatnya itu sampai mendapatkan tujuan akhir. Ya, karena akhirnya itu yang penting, endingnya itulah. Berakhir-akhir di hulu berenang-renang ketika nggak apa-apa, sakit-sakit dulu. Banyak yang harus dihadapi persoalan, tapi nanti akan bersenang-senang kemudian. Allah itu adalah Allah penolong, Allah yang
yang selalu melindungi orang-orang yang bergantung kepada, orang-orang yang selalu berseru-seru kepada. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang selalu berlindung padanya. Tetapi kita harus sabar menunggu waktu Tuhan. Entah sampai kapan Dia akan memberikan yang terbaik. Jangan mendahului waktu Tuhan. Karena itu sekali lagi, serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan akan membuat kita bersukacita pada hati. Kembali soal ayat ini yang membuat kita termotivasi untuk berpengharapan, beriman teguh. Itulah yang membuat orang yang percaya, meski dia terus sudah di dalam kesedihan, tetapi tetap dia melakukan yang baik selama hidupnya. Karena dia tahu akhirnya, endingnya nanti dia akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Apakah mungkin Anda sedang merasa sedih, merasa tertekan, merasa kecewa menjalani hidup ini, merasa was-was karena situasi COVID-19 ini? Pastikan berharaplah kepada Allah. Sebab satu-satunya yang kita fokuskan di dalam kondisi seperti ini ialah tetap fokus kepada Allah, serahkan segala sesuatu kepada Allah, termasuk kekhawatiran jangan setengah-setengah, semua, supaya Allah yang mengangkat kita, menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman pada hari ini. Biarlah kami semua Engkau kuatkan untuk senantiasa bersukacita, senantiasa berharap, senantiasa mengandalkan nama-Mu saja. Di tengah kondisi apapun, kami selalu rindu untuk beribadah di rumah Tuhan, beribadah di rumah kami masing-masing pada saat kami tidak bisa beribadah di rumah. Kami akan percaya bahwa Tuhan tiba pada waktunya justru memberikan yang terbaik buat kami semua. Dan di saat itulah kami semakin termotivasi, semakin bersukacita memuliakan Engkau. Sebab sesungguhnya Engkaulah yang mengendalikan jalan kehidupan alam semesta ini, termasuk jalan kehidupan semua orang-orang yang bergantung kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan kesempatan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Yalah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.